Boleh. Oke, baik kakak. Yang pertama, bagaimana pendapat kakak sendiri nih melihat antusiasme masyarakat dalam pilkada 2024 nanti? Yang menurut gua yang pastinya antusiasme masyarakat makin tinggi ya. Tapi kita nggak bisa bohong kalau misalnya antusiasme masyarakat itu tidak terlepas dari serangan fajar. Kalau menurut saya sendiri sih ya, masyarakat kita itu sangat antusias menunggu pilkada nanti. Jadi kayak contoh di medsos atau nanti kampanye juga banyak yang antusias mengikuti dan menunggu pilkada 2024 nanti. Antusiasme masyarakat dalam pilkada 2024 diprediksi tinggi, didorong oleh keterlibatan digital, isu-isu lokal yang relevan, dan partisipasi aktif pemilih muda yang semakin melek politik. Saya rasa untuk pilkada tahun ini antusiasme dari masyarakat itu sangat tinggi karena beberapa waktu pada saat ini ya teman-teman saya juga sempat terlibat dalam sebagai pendukung atau simpatisan dari salah satu calon wali kota. Tapi hanya bersifat simpatisan saja, dan di situ saya sempat beberapa kali mengikuti acara mereka sangat sangat semangat sekali dalam mendukung calon dari wali kota tersebut. Menurut saya, antusiasme masyarakat dalam pilkada 2024 cukup tinggi. Terlihat dari berbagai diskusi dan kampanye yang semakin marak, baik di media sosial maupun secara langsung. Yang selanjutnya nih kak, menurut kakak sendiri, penting nggak sih bagi warga negara Indonesia untuk menunaikan hak pilihnya nanti di pilkada? Oh, penting banget sih kalau menurut saya, karena hak pilih kita itu bisa jadi pengaruh bagi masa depan kita atau bagi masa depan masyarakat kita. Kayak contoh misalkan kita salah pilih di pilkada nanti, ternyata orang yang kita pilih tidak sesuai. Nah, itu bisa mempengaruhi masa depan. Kayak misalkan di Pancasila kelima itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu bisa aja nanti nggak adil karena pemimpin yang kita pilih salah. Mungkin menurut saya begitu. Menunaikan hak pilih itu penting sih untuk memastikan aspirasi warga terwakili dan menjaga demokrasi tetap akuntabel. Setiap warga negara itu mempunyai hak pilih dalam setiap pemilihan, karena hal tersebut merupakan salah satu tanggung jawab dan juga hak. Kalau menurut saya tanggung jawab dan hak juga dari seorang warga negara, karena dengan mereka memilih calonnya masing-masing, mereka sudah jadi setiap warga negara itu mempunyai tanggung jawab dan hak untuk menjadi pemilih dalam pemilihan umum tersebut, karena mereka bisa menyuarakan aspirasinya dalam acara tersebut. Mengapa penting sebagai warga negara itu menunaikan hak pilih sangat penting, karena ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Ya pastinya penting dong, karena menurut gua dengan lu memilih pemimpin negara lu itu menentukan bagaimana sih kondisi lu terhadap keluarga, karena kan pemimpin itu kan yang menentukan misalnya pajak kebijakan dari daerah, dan itu kan pasti akan berdampak ke keluarga lu gitu. Baik kakak, selanjutnya menurut kakak sendiri tantangan terbesar dalam meningkatkan partisipasi dalam pemilih itu gimana? Tantangan terbesar mungkin adalah kayak apatisme ya, kurangnya informasi dan hambatan logistik sih kayaknya. Mungkin itu merupakan PR dari calon pemimpin ya, karena mereka harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat agar mereka mau memilih calonnya, agar mereka mau memilih para pemimpin tersebut. Mungkin dengan cara para calon pemimpin tersebut mengadakan pendekatan, contohnya dengan masyarakat
mengadakan seperti diskusi atau seperti mungkin ada acara kayak bazar untuk para UMKM kalau misalkan mereka ingin mengambil suara lebih banyak dari para ibu-ibu UMKM. Tantangan terbesarnya yakni apatisme politik dan ketidakpercayaan terhadap proses politik. Banyak yang merasa suaranya tidak berpengaruh atau tidak percaya pada calon pemimpin. Yang pastinya tantangan terbesar kalau menurut gua itu dari calon pemimpin itu sendiri. Karena kadang banyak banget kan calon pemimpin itu yang cuma omdo, jadi kayak cuma di kampanye doang ngomong bagusnya, tapi ternyata pas ketika mereka udah terpilih malah kadang ngomongnya malah ngelakuin B C D, malah jadi kayak kesannya mengkhianati kepercayaan rakyat. Kalau menurut saya tantangan terbesar untuk meningkatkan pemilih nanti ya kita masih kurang dalam sosialisasi terkait pilkada nanti. Banyak kayak generasi muda yang baru pertama kali nyoblos nih, kurang tahu caranya gimana, terus termakan hoax. Apalagi banyak yang dikasih duit dari partai-partai, ya begitu. Itu tantangan terbesar sih menurut saya. Selanjutnya, bagaimana menurut Ibu peran generasi muda saat ini dalam pilkada nanti? Dari yang saya tahu ya, karena saya pernah sempat ikut dalam acara pendukung salah satu calon pemimpin atau calon wali kota. Jadi salah satunya yang saya anggap itu para generasi muda itu mau ikut serta itu karena ada satu grup yang itu isinya tuh anak-anak muda, khusus anak-anak muda, dan dia menjadi pendukung dari salah satu calon wali kota tersebut. Jadi mungkin mereka lebih kritis, lebih kayak misalkan ada acara diskusi tanya jawab dengan calonnya, dengan calon wali kotanya, mereka banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat membangun. Menurut saya peran generasi muda dalam pilkada kali ini itu perannya sangat cukup besar karena mereka adalah kelompok pemilih yang jumlahnya signifikan, apalagi kita ini generasi pemuda sekarang ini tuh pemilih pemula ya, bisa dikatakan begitu. Dengan akses informasi yang luas melalui internet dan media sosial, kita bisa lebih kritis dalam memilih. Nah, kalau dari gue sih peran generasi muda itu yang pasti kita itu kan paling melek tentang informasi, apalagi kita terhadap teknologi itu yang paling melek, yang paling aktif. Jadi kita sebagai generasi muda itu harus bisa menyuarakan suara kita apalagi dalam skala yang besar ini, dan jumlah kita yang banyak, kita harus bisa vokal terhadap politik dan lain-lain. Peran generasi muda dalam pilkada nanti itu menurut saya sendiri sebagai generasi muda bisa membantu ikut mengawasi, contoh sebagai saksi atau sebagai KPPS. Misalkan kita bisa mengawasi nih berjalannya pilkada nanti, jadi sesuai dengan luber jurdil. Peran generasi muda kayaknya berperan penting sih dalam pilkada 2024 dengan partisipasi aktif sebagai pemilih kritis, penggerak kampanye digital, serta agen perubahan yang mendorong isu-isu inovatif dan progresif. Baik, yang terakhir nih Kak, pendapat Kakak sendiri tentang golput itu gimana sih? Apakah itu bertentangan dengan nilai Pancasila? Menurut saya golput itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Lebih khusus untuk yang sila keempat, yaitu tentang nilai kemusyawaratan dan perwakilan. Kalau menurut gua golput itu adalah hak pribadi karena kita besar di negara demokrasi, jadi istilahnya itu kembali lagi ke keputusan masing-masing. Tapi kita itu kan negara berasaskan Pancasila dong. Yes. Nah itu ya udah pasti jelas bertentangan dengan sila keempat kita Pancasila, bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah itu udah jelas bertentangan. Nah jadi kalau dari saran dari gua, ya istilahnya walaupun kita nggak sesuka apapun kita terhadap calon-calon yang ada, seenggaknya kita milih untuk menghindari pilihan terburuk walaupun kita nggak suka dengan seluruh pilihannya. Ya, bertentangan kalau menurut saya karena golput itu dia tidak memakai hak suara pilihnya. Kayak seperti yang saya bilang tadi kan, kalau misalkan kita
salah pilih itu bisa berdampak ke dalam sila yang kelima. Nah, di golput juga itu kan kita sebagai masyarakat Indonesia di sila keempat itu menekankan bahwa harus berkontribusi kepada negara atau masyarakatnya. Nah, kalau misalkan kita tidak memakai hak pilihnya, itu sama aja kita nggak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kalau menurut saya sih begitu, Kak. Golput menurut saya itu besar sih dalam demokrasi, namun berlawanan dengan semangat partisipasi aktif yang diamanatkan sila keempat, yaitu sila keempat Pancasila. Kalau menurut saya, mungkin kalau golput itu ya setiap orang itu punya hak untuk memilih atau tidak, tapi sangat disayangkan jika seorang warga negara tidak dia lebih memilih golput, berarti dia tidak melaksanakan dari sila-sila Pancasila, terutama yang sila keempat ya. Terima kasih Bu atas waktunya.